Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Senang sekali ya di hari Sabat ini, hari Sabtu, Pastor Andi kembali melayani Bapak Ibu terkasih dimanapun berada. Damai sejahtera bagimu, kasih dari surga mengalir, penyembuhan dan juga berkat pengampunan Tuhan selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya dicurahkan dengan limpahnya. Saya menyapa pemirsa yang setia yang ada di Instagram, puji Tuhan, ya. Yang ada di YouTube, puji Tuhan. Saya menyapa yang ada di Facebook, puji Tuhan. Menyapa pemirsa yang setia yang ada di TikTok, puji Tuhan. Dan juga voice note yang didengar oleh begitu banyak orang yang ada di WhatsApp dan di Telegram, puji Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu terkasih hari ini? Percaya deh, kalau namanya kita masih diberi kesempatan hidup, napas sama Tuhan Yesus, itu berarti pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, rencananya belum selesai. Tuhan masih beracara bagi setiap Bapak Ibu yang terkasih. Sebentar sebelum pastor akan mendoakan Bapak Ibu, saya akan membagikan sebuah kisah dalam firman Tuhan, renungan. Bagaimana ada seorang wanita bernama Hana yang kandungannya tertutup. Dia tetap berdoa. Dia percaya ketika Tuhan diam, bukan Tuhan tidak bekerja. Tuhan sedang mempersiapkan waktu yang terbaik. Hana tetap berdoa. Sekalipun tekanan ada, dia tetap berdoa. Memang situasi yang kita alami dalam hidup ini ada yang membuat sakit, kering, luka ketika merasa bikin. Demikian juga kadang-kadang iblis meresahkan hati dan pikiran orang percaya saat mereka berdoa kepada Tuhan Yesus. Lalu dibuatlah seolah-olah Tuhan tidak peduli. Seolah-olah iblis menaruh tipu dayanya, Tuhan cuek, Tuhan tidak care lagi.
Lalu banyak orang menjadi luka, kering, dan mundur. Tapi firman Tuhan hari ini akan mengajar kita. Sekalipun engkau merasa kering atau seolah-olah di pikiran Anda, kok Tuhan diam, Tuhan cuekin, tetaplah setia berdoa. Seperti Tuhan Yesus berdoa pada Bapa di surga, minta penguatan di Bukit Getsemani. Demikian pun saya sebagai anak Tuhan yang melayani berdoa, kekuatanku setiap hari. Dan Hana, seorang perempuan yang tertutup kandungannya, ketika dia tetap berdoa, Tuhan memberkati. Tuhan mengingat Hana. Di waktu yang tepat, Tuhan menjawab doanya. Dan Hana melahirkan anak yang Tuhan kasih sebagai mujizat. Sampai hari ini lewat doa Tuhan Yesus masih melakukan mujizatnya. Ketika kita berdoa sepertinya diam, ketahuilah Tuhan sedang bekerja dan menyiapkan waktu yang terbaik, yang tepat untuk menjawab setiap doa kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan Yesus jawab dan berkat setiap permohonan doa-doa kami. Ya Tuhan, kami mengangkat doa kami berkata, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan Yesus memberkati setiap doa-doa kita di waktu yang tepat. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat,
kita akan melihat Tuhan Yesus jawab setiap doa-doa kita. Amin, amin. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan Yesus memberkati doa-doa kita. Kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa kita. Kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doaku, jawab doamu, jawab setiap doa kita. In Jesus name, Tuhan Yesus pasti memberkati. Yang penting di sini kita diajar untuk izinkanlah waktu Tuhan bekerja. Izinkanlah kesabaran kita untuk setia berdoa, membentuk setiap hati kita untuk selalu datang kepada Tuhan dengan setia. Katakan, izinkanlah. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan, izinkanlah. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Angkatlah dua tangan pemirsa. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan Yesus memberkati dan menyediakan jawaban doa pada setiap orang-orang yang dengan tekun datang berdoa padanya. Izinkanlah, izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan, izinkanlah. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan Yesus memberkati setiap doa-doa. Amin. Yesus mendengar naikkan doamu buat anak-anakmu, buat suami, buat istri, buat mama papa. Mama papa sehat selalu, naikkan doamu.
Tuhan Yesus mendengar setiap doa-doa kita. Dengan caranya, di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa kita. Yesus mendengar, angkat dua tangan pemirsa yang terkasih. Ora basyera mahenaya. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa kita. Kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa kita. Kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa. Jawab doa. Doa-doa kita dalam namanya semua diperhitungkannya dan diberkatinya secara luar biasa. Puji Tuhan. Terberkati sekali ya. Dan saya bersyukur banyak kesaksian saat pujian dinaikkan, hadirat Tuhan nyata, dan banyak orang yang boleh mengalami namanya keajaiban kesembuhan. Ketika kita berdoa, kita dikuatkan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mustahil bagaimana? Tetapi ketika Tuhan beracara, Tuhan berkehendak, apa sih yang tidak mungkin? Dan Tuhan itu ajaib. Tuhan tahu cara bagaimana untuk menolong kita. Amin. Yesus yang lebih tahu cara untuk menolong hidupmu. Yesus yang paling mengerti cara untuk menjawab doamu. Tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Ku percaya Kau Tuhan. Oh, ku percaya Kau Tuhan Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Untuk tepati janjimu. Amin. Siapkan hati kita untuk ditaburi firman Injil keselamatan, kabar baik, pertolongan, kesembuhan bagi pemirsa yang terkasih. Saya akan mengkisahkan bagaimana mujizat doa yang terjadi dari Tuhan untuk Hana. Doa mengandung kekuatan yang sangat besar dan manjur. Istilah kata mujarab. Sebelum kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan,
saya mengajak pemirsa yang terkasih ini untuk bukalah hatimu. Serahkanlah segala beban hidupmu. Datanglah kepada Yesus, berikan kesembuhan, keajaiban kepada Anda. Haleluya! Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Silakan saudara share, posting ulang sebanyak-banyaknya, karena saat lagi berita firman akan tersampaikan, harta sorgawi akan ditaburkan di dunia ini, dan Anda menjadi pribadi yang ikut ambil bagian duta Kristus. Share, posting ulang, tap layar, like, dan bagikan. Makasih. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan Yesus. Serahkanlah seluruh pergumulan, beban hidupmu, persoalan, doa-doa. Sebab di dalam nama Yesus ada jawaban doa, di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Yesus sanggup menolongmu. Amin. Oh Rabasya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Yesus yang sanggup menyembuhkan hidupmu, sakitmu diberkati sehat. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah kalau Yesus sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Yesus yang sanggup memberkati hidupmu, Yesus yang sanggup menolong hidupmu. Yesus yang sanggup menyatakan keajaiban kesembuhan pada setiap Anda dan saya. In Jesus name. Amen. Time for Bible. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari satu bagian saja yang saya akan bukakan, Bapak Ibu terkasih, dari sebuah kisah yang membangkitkan semangat perjalanan seorang perempuan bernama Hana. Bagaimana kita akan melihat kasih Tuhan itu begitu ajaib. Saudara menyaksikan ini, ada doa-doa toh, ada pergumulan kan, ada harapan. Percayalah bahwa suatu hari nanti kita akan menerima dari Tuhan Yesus. Ketik rame-rame, amin, amin, amin. 1 Samuel pasal 1 ayat 19.
ya. Bapak Ibu pemirsa, kalau dalam kesempatan hari ini bisa baca satu pasal ini menceritakan bagaimana perjalanan seorang Hana. Saya mengajak dan membacakan Bible dari satu ayat saja, 1 Samuel 1 ayat 19. Puji Tuhan, jika Bapak Ibu senang hati dan sukarela, silakan bantu diketik ayat suci firman ini, lalu disiarkan. Yuk sama-sama kita siarkan Injil, siarkan ayat suci firman, karena itu adalah makanan rohani bagi setiap jiwa yang haus dan lapar. Bible untuk semua orang. Silakan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Ada tertulis dari 1 Samuel 1:19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi. Pagi-pagi selalu ada kejutan mujizat dari Tuhan. Imani, pagi-pagi ada kabar baik dari sorga buat Anda yang berharap kepada Tuhan Yesus. Nah, pagi-pagi itu lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Tuhan tahu kapan waktu untuk menjawab doanya Hana. Apakah sebelumnya Tuhan tidak ingat? Tuhan melihat, Tuhan membentuk, Tuhan kadang menguji kesetiaan, harapan, giat, semangat, asa. Tuhan tidak tuli pada setiap air matanya, tangisan Hana. Tuhan hanya menyiapkan waktu yang tepat kapan doanya dijawab. Dan saat mereka kembali, mereka tiba di rumahnya di Rama. Apakah Tuhan melupakan? Apakah Tuhan gagal? Apakah Tuhan tidak tepati janjinya? Kita melihat Bible mencatat, sejarah mengisahkan bahwa Tuhan ingat kepada Hana. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berdoa kepadanya. Memang manusia seringkali merasa yang paling membuat mereka sakit bukan karena mereka merasa Tuhan belum menjawab doa-doanya, tapi ketika mereka berdoa dengan semangat, iblis menaruh perasaan kamu tidak didengar doamu, atau Tuhan membuat keadaanmu sepertinya doamu diabaikan oleh Yang Kuasa. Hana yang Tuhan ingat juga mengalami proses itu. Tahun demi tahun Hana itu berdoa loh. Apa doanya? Dia rindu memiliki anak. Tapi apakah langsung datang jawaban doa? Tidak. Dia berdoa minta anak, tapi yang datang adalah ejekan-ejekan. Bukan kasih, dia malah mendapat sebuah
perbandingan dibanding-bandingke. Ojo dibanding-bandingke, itu tidak enak. Penina terus hina. Sementara Elkana, meski dia mengasihi Hana, tapi Elkana tidak sungguh-sungguh benar-benar mengerti isi hatinya. Luka apa yang dialami dari sisi Hana. Namun luar biasa yang kita bisa melihat kehidupan Hana ini. Biarlah juga jadi kehidupan doa kita sebagai anak-anak Tuhan. Hana itu ya tidak pernah meninggalkan doanya kepada Tuhan. Hana itu lewat doa dia mampu untuk tidak balas dendam hinaan Penina terhadapnya. Dia kan membalas dengan kata-kata yang nyelekit. Tapi dia tumpahkan air mata doa di hadapan mezbahnya Tuhan. Hana tidak perlu membuktikan siapa dirinya kepada manusia. Dan Hana juga tidak perlu membela dirinya. Karena dia tahu Tuhan adalah hakim. Dan Tuhan yang berjalan di depan orang-orang yang mengendalikan dia. Hana terus berdoa dengan air mata. Dia berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat hati. Inilah yang membuat doa dari Hana berbeda. Ini membuat hati Tuhan untuk selalu mengingat Hana. Ketika Hana berdoa, dia bukan hanya sekedar mengajukan request permintaan, tapi dia mengadakan sebuah perjumpaan lewat tetesan air mata. Mungkin lewat keluh kesah, dia tetap menyembah. Rimahaya marakoma hayana romarehairia raya. Bukan hanya doa semata, tapi ada sebuah perjumpaan yang dia lakukan. Fellowship dengan Tuhan itu membuat dia kuat senantiasa untuk tetap bertahan sebagai orang benar. Tidak mengalahkan kejahatan dengan kejahatan, tapi dia kalahkan kejahatan dengan kasih, harapan, dan berdoa. Bertalu-talu kepada Tuhan. Pemirsa yang terkasih, dan ketika tiba waktunya Tuhan menjawab doanya. Perhatikan ya, Tuhan mengingat Hana. Tuhan menjawab doa Hana bukan karena ia hidup paling saleh di zamannya. Hana seperti kita juga masih ada kekurangan. Namanya manusia, nobody perfect in the world. Tidak seorang pun ada di dunia ini sempurna. Oleh sebab itu kita butuh juru selamat yang mengkuduskan kita. Tapi kenapa Hana yang tidak sempurna Tuhan mengingatnya? Karena ia tetap setia berdoa sekalipun tidak ada tanda-tanda harapan. Dia tetap berharap kepada Tuhan lewat air mata, waktu, dan doa-doanya. Ini membuat sebuah doa yang berkualitas. Tuhan mengasihi, Tuhan mengingat Hana bukan karena dia paling sempurna, tapi dia tetap setia berdoa sekalipun keadaan begitu buruk yang dihadapi. Tidak ada tanda-tanda keajaiban, dia tetap berdoa. Waktu engkau hari ini dengar firman Tuhan, engkau mulai berdoa, mungkin engkau rasa kering, mungkin belum merasa apa-apa, tetaplah setia berdoa. Karena waktu engkau start berdoa,
Tuhan sedang melihat engkau. Kadang jawaban doa itu datang bukan untuk memuaskan keinginan kita, tapi Tuhan izinkan supaya sikap hati kita berubah untuk menggenapi, untuk berjalan, untuk tahu ada rencana Tuhan yang lebih besar daripada apa yang kita minta dan doakan. Dari sebuah rahim yang dulu kosong, tertutup kandungannya, Tuhan jamah, Tuhan jawab, Tuhan ingat. Lalu dari rahim yang nampaknya mustahil, tapi di situ diisi oleh keajaiban Tuhan. Seorang yang bernama Samuel, bukan orang biasa, seorang nabi besar yang mengurapi raja. Samuel lah nantinya dalam kisah 1 Samuel 16 dan seterusnya. Di situ dia mengurapi seorang pemuda, Daud, dengan minyak dalam tabungnya. Apakah Tuhan gagal? Tidak. Tetaplah berdoa, tetaplah setia. Kandungan yang tertutup, saya jadi saksi 13 tahun menunggu kandungan terbuka. Ketika kita berdoa, anaknya lahir dari kandungan yang kosong, diisi oleh Tuhan, diberkati, anaknya lahir, semuanya menjadi keajaiban. Itulah sebabnya kenapa hari ini begitu banyak orang terberkati. Setiap hari tidak kurang ratusan ribu pemirsa yang secara langsung menyaksikan live streaming ini setiap hari. Karena setiap hari Bible dibacakan, kebenaran membebaskan, kuasa Tuhan terjadi, orang-orang dilepaskan, setan-setan pergi, dosa diampuni, belenggu dipatahkan, orang-orang sakit disembuhkan. Mungkin hari ini pemirsa terkasih, engkau juga menunggu seperti Hana menunggu. Bagi istri, mungkin kandunganmu sedang tertutup, kista atau miom. Atau bagi Anda, mungkin tertutup pintu berkat oleh karena rancangan ikatan perjanjian tumbal yang dibuat oleh setan. Hari ini kabar baik, Yesus adalah terang, Yesus adalah kunci jawaban hidup Anda. Mungkin engkau sudah menunggu banyak hal dalam hidupmu hari ini, entah pekerjaan, ataukah pasangan hidup, ataukah anak, ataukah kesembuhan, atau arah hidup yang baik, jati diri Anda yang mungkin engkau belum menemukan figur yang jelas. Mungkin engkau sudah melihat dunia itu sudah bosan mendengar doa-doamu. Dengarkan ini, dunia boleh bosan, tapi Tuhan belum selesai. Surga tidak pernah bosan untuk menampung doa-doa orang yang percaya. Bahkan doa-doa kita itu ditampung di sebuah kirbat yang kudus. Tuhan tidak lupa. Tuhan hanya sedang menyiapkan waktu yang terbaik. Kapan Tuhan memberkati. Karena doa yang engkau naikkan bukanlah tidak dijawab. Doa-doa yang kita naikkan bukan Tuhan abaikan. Tetapi sebetulnya Tuhan sedang mempersiapkan waktu yang tepat untuk menjawab doa Hana. Dan saya percaya waktu yang tepat Tuhan menjawab doa-doa kita. Sebuah rema renungan surat cinta Tuhan Yesus
yang sangat indah bagi setiap kita. Mengajak semua pemirsa untuk setia berdoa. Kalau di antara Bapak Ibu yang ada di Balikpapan dan semisal engkau rindu didoakan secara tumpang tangan atau dalam kebaktian, saya infokan bahwa besok 19 Oktober hari pagi di Geraha Yes Balikpapan, Pastor Andi akan membantu mendoakan Bapak Ibu tamu-tamu yang hadir. Kalau informasi ini menolong dan jadi berkat, silakan di-share keluarga Anda di Balikpapan, barangkali berguna dan bisa menjadi media di mana mereka boleh mengenal Tuhan atau mengalami kasih Tuhan atau mengalami keajaiban kesembuhan seperti apa yang Tuhan firmankan, kesaksian banyak orang dan juga rema bagi Anda sekalian. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur. Firman ini menguatkan kami, mengajar, dan hati kami diajak untuk tetap berdoa. Sekalipun hari ini keadaan yang kami alami belum sesuai dengan harapan kami tetap setia berdoa. Tuhan sedang menguji kualitas doa, iman dan harap kita kepadanya. Tetaplah berdoa sekalipun engkau belum melihat mujizat. Tetaplah percaya dan berharap karena mujizat pertolongan Tuhan pasti datang di waktu yang tepat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Sekarang Pastor akan memberkati air minum dan minyak Bapak Ibu terkasih. Silahkan yang mau juga bisa dipegang seperti ini. Ya. Puji Tuhan ya. Dan kalau ada minyak, Bapak Ibu juga mau diberkati, bisa angkat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Air dan minyak di tangan saat ini, saya berdoa, diberkatilah. Diberkati air dan minyak tangan Anda di dalam nama Yesus Kristus. Air minum dan minyak yang sudah diberkati. Saat engkau minum airnya, ada berkat kesembuhan. Minyak yang sudah diberkati. Saat engkau oleskan minyak ini dalam nama Yesus di tubuh orang yang sakit, mengalirlah kesembuhan. In Jesus' name. Amin. Puji Tuhan, air dan minyak sudah diberkati. Silahkan bisa diminum atau Bapak Ibu bisa kasih kepada orang lain yang membutuhkan dengan cuma-cuma ya. Puji Tuhan. Kalau misalnya di Balikpapan, saudara-saudara mau ambil, silahkan bawa botol sendiri. Setiap hari bisa. Tapi jangan dijual ya. Kalau hari Minggu, Bapak Ibu kalau pas kita ada stok kemasan botol, Bapak Ibu membutuhkan, Pastor Andi kasih dari tangan Pastor Andi biar jadi oleh-oleh. Terima kasih. Mari kita minum dan yang sakit-sakit dapat berkat sehat ya dalam nama Tuhan Yesus.
Senang sekali, segar banget. Satu kata dong, komentar Bapak Ibu, kesannya minum air doa yang sudah diberkati. Wah, segar sekali. Puji Tuhan, segar. Iya, ternyata kita mempunyai sensasi yang sama. Mantap. Halo, Putri Wilson. Di kota manakah? Kalau di Balikpapan, nanti kalau ketemu Pastor bagi berkat air dan minyak ya. Halo, Ibu Inge, Omah Leongbing, luar biasa. Sehat selalu ya, Oma. Ada Neti Manurung di sana, Novita juga, Didianto, Danda. Saya sedang menyapa pemirsa yang setia di Instagramnya. Ada Joli Anna Raharjo, ada Kumolong. Puji Tuhan, terima kasih. Ada Incas Saud, ya. Puji Tuhan. Iya, sama-sama. Yang di YouTube juga, puji Tuhan, ada Ibu Mastaria ke-53, Shalom. Ya, terima kasih semuanya. Baik yang di Facebook ada Merni, Jacqueline, ya, di TikTok ada Helen, ya, puji Tuhan. Dan juga banyak sekali nih. Wah, penontonnya semakin hari semakin ramai, ya, semakin terberkati. Ini semua cerita tentang penyertaan Tuhan yang nyata. Terima kasih sama Tuhan Yesus ya. Amin. Air minumnya sangat terberkati, ya. Dan juga pasti ada pengalaman kesembuhan. Makasih semuanya. Baik, sudah jam 7. Pastor akan pimpin dulu doa berkat. Setelah itu saudara bisa komen-komen kesan apa, rema apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mendengarkan renungan Bible baru saja. Angkatlah dua tangan pemirsa yang setia, saudara-saudaraku. Terimalah berkat rahmat anugerah, kesembuhan, kesetia Tuhan, kebajikan, kemurahannya menyertai kita hari bahkan sampai selama-lamanya. Keluar masukmu diberkati, dilindungi oleh Tuhan Yesus, diluputkan dari hal yang jahat. Dalam nama Yesus, berkat ini kami terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya, ya. Sola fide, hiduplah oleh iman. Iman harus dihidupin. Sekalipun kenyataan tidak sesuai dengan harapan, tetaplah berdoa dan beriman Tuhan yang pegang kendali. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan janji sertai sampai selama-lamanya. Bless you all. Sampai ketemu lagi di pelayanan berikutnya. Kalau Anda terberkati pelayanan ini, tolong bantu di like, di share, dan di subscribe ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan demikian Bapak Ibu sudah bermurah hati membantu mengembangkan plan media sosialnya Pastor Andi Simon. Terima kasih. Makasih. Berkati semuanya. Dadah dan kiss bye. Dor. Selamat berkati. Bless you. Dadah.
bahagia di tempat yang salah. Hati ini hampa, semakin ku kejar, semakin ku rapuh. Ku letakkan semua yang fana, ku buka hati, ku buka jiwa. Kerinduanku hanya padamu Yesus, ku sembahkan dengan segenap hatiku. Roh Kudus jamah jiwaku, penuhi dengan hadirat-Mu. Ku berserah, ku takkan ragu, sebab Kau segalanya bagiku. Mereka tahu akan dunia, tapi tak bisa mengisi. Hanya kasih-Mu yang tulus yang bisa puaskan hatiku. Ku letakkan semua yang fana, ku buka hati, ku buka jiwa. Kerinduanku hanya padamu Yesus, ku sembahkan dengan segenap hatiku. Roh Kudus jamah jiwaku, penuhi dengan hadirat-Mu. Ku berserah, ku takkan ragu, sebab Kau segalanya bagiku. Ku serahkan hidupku di tangan-Mu yang berkuasa. Ku percaya rencana-Mu sempurna, dan ku takkan ditinggalkan. Ku rindu padamu, ku rindu pada hadirat-Mu, Yesus. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai Kau beri damai, tak pernah Kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini Kau pulihkan, dalam tangisan Kau beri harapan. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa,
di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku, Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.